Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita kaitan dengan sejarah turunnya Kutubus Samawiyah. Kitab-kitab samawi yang beberapa waktu lalu kita membahas dan memberikan kata pengantar kaitan dengan 104 kitab yang Allah turunkan, 4 berbentuk kitab dan 100 berbentuk lembaran. Turun dari langit ke bumi, diberikan kepada para nabi dan rasul, di mana para nabi dan para rasul itu yang berjumlah 124.000 nabi dan 315 rasul. Masing-masing kemudian tercatat dalam Al-Quran, ada yang tercatat namanya dan ada juga yang tidak tercatat alias tidak dikisahkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu kita berbicara mana Kitabus Samawiyah yang dimaksud 104. 4 berbentuk kitab, yaitu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang Allah perintahkan kepada raja yang sangat bengis pada saat itu, yaitu Raja Fir'aun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan mal Qur'an idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Yang kedua Taurat, ada Zabur. Zabur diberikan kepada Nabi dan Rasul sekaligus Raja. Dan dia adalah salah satu dari keturunannya Yahuda. Dan dia adalah orang yang kemudian menikahi salah satu putri raja pada saat itu yang bernama Raja Talut. Yang disebutkan oleh Al-Quran Taluta Malikah. Raja Talut di zaman Banu Israel. Siapa itu? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka dalam catatan sejarah orang-orang Nasrani, dalam kitab-kitab mereka, maka Raja Daud masuk kategori Raja 2 dalam kerajaan-kerajaan Banu Israel. Dia mendapatkan Zabur, yang Zabur itu tidak ada pembawa syariat, tetapi dia mengikuti syariat Nabi Musa. Yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan hebatnya Nabi Isa ini adalah tidak punya bapak. Hanya punya seorang ibu, walam yamsasni bashar. Sehingga ibunya kemudian membela diri ketika dituduh oleh Banu Israel, ketika dituduh berzina, maka dia mengatakan tidak ada seorang pun yang kemudian pernah menyentuhku. Bahkan saking hebatnya dan memiliki karamah begitu luar biasa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting kemudian untuk diikuti untuk para wanita-wanita akhir zaman seperti wanita-wanita kita hari ini. Walam yamsasni bashar, tidak ada satupun orang yang menyentuhku. Sampai-sampai pada derajat tertingginya Maryam
bundanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, fawajada indaha rizqah. Setiap Nabi Zakaria datang ke tempatnya, fawajada indaha rizqah. Maka saking karomahnya ibunya Nabi Isa, maka setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, fawajada indaha rizqah. Maka ditemukan pada setiap sudut-sudut mihrabnya Maryam itu rezeki yang begitu luar biasa. Tidak perlu kemudian kita beli nasi Padang, Pak. Di pojokan situ kan ada makanan itu, Pak. Nah, kalau di zaman Nabi Isa itu, di zaman ibunya fawajada indaha rizqah. Maka Quran menyebutkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab fawajada indaha rizqah. Saking karomahnya siapa? Maryam. Setiap Nabi Zakaria datang, maka ditemukan pada setiap sudut-sudut mihrab di Baitul Maqdis pada saat itu, ya, bergelimangan rezeki yang begitu luar biasa. Ditanya, dari mana ini? Qalat hiya min indillah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Saking karomahnya siapa? Maryam. Maka di antara salah satu manusia yang pertama kali berbicara ketika masih kecil siapa? Isa. Maka kehebatan Nabi Isa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbicara di waktu kecil dan setiap dia mengusap manusia, orang yang sembuh pasti sakit, pasti sehat. Maka disebut gelarnya dengan apa? Al-Masih. Al-Masih itu berasal dari kata masaha. Masaha itu artinya mengusap. Setiap ada orang yang sakit diusap oleh Nabi Isa, maka pada saat yang bersamaan Nabi Isa kemudian memberikan penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa itu dapat gelar apa? Al-Masih. Sama dengan gelarnya Dajjal. Masih Dajjal. Kenapa kemudian gelarnya sama, Bapak Ibu? Karena pada saat yang bersamaan Dajjal mampu merubah apa yang dilihat oleh manusia. Ya, merubah hal yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Nanti di akhir zaman. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa di penghujung at-tahiyat kita, apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Bapak Ibu, hari ini kita sudah pada masa transisi antara mulkan adhan, kepemimpinan-pemimpinan dinasti, dan pada akhirnya senang tidak senang, mau tidak mau, ridho tidak ridho, kita akan pada satu masa, yaitu akan datang masa khilafan ala manhaj nubuwah. Satu masa yang dipimpin dengan sistem khilafah Islamiyah. Disebut dengan khilafah ala manhaj nubuwah di akhir zaman. Dan di antara itu, kedua itu, ada mulkan adhan, dinasti-dinasti yang runtuh pada tahun 1924. Dan nanti akan ada masa akan datang disebut dengan khilafah ala manhaj nubuwah. Di tengah-tengah yang disebut dengan mulkan jabbarin, para penguasa diktator. Hari ini kita sudah terpisah dengan jarak itu hampir 100 tahun. Karena runtuhnya Turki Utsmani itu pada tahun 1924. Dan hari ini 2024 nyaris 100 tahun Bapak Ibu. Nah, Nabi Isa mendapatkan Injil. Maka 600 tahun lamanya setelah Nabi Isa diutus seorang Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Diutusnya di mana? Rata-rata para nabi dan para rasul diutus negeri di bumi Syam. Bumi Syam itu adalah di sebelah utaranya Jazirah Arabiah. Seorang nabi 15 abad tahun yang lalu diutus di Jazirah Arab. Lokasinya di Asia. Di Asia mana, Pak? Hah? Asia Barat ya? Hah? Asia Barat, Pak ya? Ya, Asia Barat Daya. Diutus seorang nabi. Diberi nama Muhammad. Dalam Quran wa ismuhu Ahmad.
Dan namanya bervariatif. Dan satu-satunya nama pada saat itu Muhammad, Pak. Yang kasih gelar nama itu adalah siapa? Kakeknya, Abdul Muthalib. Saking senangnya dikasih nama Muhammad, orang yang terpuji. Lahir 15 abad tahun yang lalu di Jazirah Arab. Lokasinya adalah hari ini di Asia Barat Daya. Melintang di antara lautan pasir. Di luar utara itu ada bumi Syam. Bumi Syam itu Bapak Ibu hari ini sudah terpecah-pecah menjadi 4 negara. Hari ini Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dengan bumi Syam. Dan kemudian dipecah-pecah oleh penjajah pada waktu itu. Di antara yang menjajah itu adalah Inggris. Di wilayah timur diapit oleh kerajaan Persia. Persia ini Bapak Ibu ya menyembah api. Nama agamanya Majusi. Membentang antara timur. Ya. Kalau hari ini mulai dari Iran, negara-negara yang beraliran Tan, ya Tan itu mana Pak? Tajikistan dan lain-lain, termasuk yang kemudian yang keturunan Mongolia dan sebagainya. Beragama Majusi. Di wilayah utara, ya, di wilayah selatan Bapak Ibu, ya, itu Laut India dan Laut Merah. Disitulah lahir seorang nabi disebut dengan Ismuhu Ahmad. Dan nabi ini adalah disinyalir sebagai nabi akhir zaman. Diturunkan kepadanya Al-Quran ketika usianya arba'ina sanatan, usia 40 tahun. Bapak Ibu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia sebelum 40 tahun, Nabi sudah melihat gelagat orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Maka Nabi yang memiliki sifat fitrah Hanafiyah, yang memiliki sifatnya Nabi Ibrahim, kemudian tidak ridha tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu pada saat itu, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari tempat disebut dengan takhallus. Disebut dengan apa? Takhallus. Nabi menyendiri Bapak Ibu. Ya. Maka ada orang yang menulis sebuah penelitian. Di antara ciri-ciri orang yang jenius itu adalah suka bertakhallus. Suka menyendiri, Bang. Suka menyendiri. Itu ciri-ciri orang yang cerdas, jenius. Makanya kalau ada di antara kita yang suka menyendiri di pojok-pojok, nah ini ciri orang yang cerdas. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mina, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke Arafah. Mencari tempat-tempat yang kemudian tidak ada keramaian. Karena Nabi gerah terhadap kondisi orang-orang Quraisy pada saat itu. Kejahilan begitu luar biasa. Sampailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan tempat yang agak tinggi dari kota Mekah. Maka ditemukan satu tempat disebut dengan tempat apa? Ghor Hira. Ghor itu artinya apa? Ghor artinya apa? Gua. Hira, ya gua Hira. Ya. Ghor itu artinya, kalau ghor itu sekarang ada apa Pak di ghor kita tuh? Hah? Tempat olahraga ya. Nah, bukan tempat keramaian. Ghor itu harusnya sepi Pak. Ya, ghor artinya apa? Tempat yang sunyi. Hira. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu
sering datang ke situ ketika belum usia 40 tahun, di usia-usia 38, 39, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering turun naik ya dari Mekah menuju Gua Hira. Singkat cerita, pada suatu masa di bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakhallus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ya. Makhluk ini kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Sayapnya ada 600 sayap, muddul masyriqi wal maghribi, membentang antara ufuk timur dan barat dunia. Tuh, Pak. Kira-kira kalau kita menemukan ada makhluk yang kita lihat sendiri kita di dalam gua, kira-kira ya Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan kira-kira takut atau tidak? Jangankan di gua, Pak. Ya. Gak usah di gua, Pak. Kalau mau tes nyali, Pak, kita pulang dari ke arah Cawang, di situ ada apa? Menara Saidah. Nah, coba Bapak Ibu nanti masuk jam 12 malam. Kira-kira ada penampakan di situ, ada sayap 600, Pak. Kira-kira pelari atau diam, Pak? Lari. Itu yang dilakukan Nabi. Sebelum lari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi didekati oleh makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam didekat. Sejadi-jadinya sampai Nabi, bahasa kita tuh apa, Pak? Nyesek. Apa? Sesak napas. Sampai mengatakan, ya Muhammad iqra. Wahai Muhammad iqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Sampai lafaz ini kemudian diucapkan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak bisa baca. Dan malaikat Jibril pada saat itu mengatakan, ma iqra, baca. Pada perintah yang keempat, barulah kemudian ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Jibril. Langsung dihafal oleh Nabi, Bapak Ibu. Maka di sini nanti ada metodologi. Bagaimana cara menghafal Quran yang efektif, Pak. Ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibisikkan di telinganya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu turun pada Nabi, langsung dihafal. Coba, Bapak Ibu, bagaimana cerdasnya Nabi? 1 kali dibacakan. Kalimat yang tidak pernah didengar sebelumnya langsung dihafal. Dan ini nanti para ulama kemudian membuat satu kaidah. Dalam menghafal Quran disebut dengan thariqah qiraah was-sima'iyah. Bagaimana modelnya dan caranya? Nanti ada sesi berikutnya. Makanya saya punya metode menghafal Quran ya, dengan metode saya sebut dengan atabah. Atabah itu singkatan dari aku tartil baca Al-Quran. Saya buatkan mulai dari TK 1 jilid untuk anak SD dan orang-orang yang mau belajar 5 jilid. Setelah kemudian mereka bisa tahsin dengan baik, mereka menghafal Quran dan bisa menghafal Quran dalam waktu 10 bulan. Tanpa harus mondok, Pak. Kelihatannya ya, pengen Pak hafal Quran. Bapak Ibu, turun Nabi dari Gua Hira, langsung Nabi ke rumah Sayyidah Khadijah. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dialami, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Bapak Ibu, diceritakan peristiwa apa yang dirasakan Nabi dan dialami pada saat yang bersamaan. Maka Sayyidah Khadijah kemudian memanggil Naufal bin Waraqah, salah satu sepupunya.
Karena dia adalah orang yang paling pandai menguasai agama Nasara pada saat itu. Kemudian Naufal bin Waraqah pada saat itu sudah buta tua. Pada saat yang bersamaan dia mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami persis dulu pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia adalah Ruhul Kudus. Apa itu Ruhul Kudus, Bapak Ibu? Malaikat Jibril yang turun kepada para nabi dan para rasul yang mendapatkan mandat kutubus samawiyah. Bapak Ibu, tidak cukup sampai di sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran, menunggu, belum kunjung juga. Kemudian wahyu turun kepada Nabi, turun setelah surah Al-Alaq, Pak. Sampailah pada waktu kurang lebih 1 bulan. Maka turun surah Al-Muzammil. Ada yang mengatakan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa rabbaka fakabbir, dan sebagainya. Maka ayat itu kata para ulama, nubbi bil alaqi, nubbi alal alaqi, wa nursi alal mudaththir. Apa maknanya Bapak Ibu? Nabi didaulat, dikasih SK menjadi nabi ketika mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa nursil alal mudaththir, dan diangkat dan dikasih SK sebagai rasul ketika mendapatkan surah Al-Mudaththir. Jadi nabi dan rasul lengkap, gelarnya nabi dan rasul. Apa maknanya nabi dan rasul? Inilah yang membedakan nanti Bapak Ibu. Kalau nabi dikasih wahyu untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya dan dia memiliki waktu-waktu tertentu. Tapi para rasul dan para nabi itu tidak memiliki batasan waktu. Seperti Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya agama yang kemudian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat yang bersama Nabi SAW membaiat istrinya yang bernama Khadijah, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia pertama kali bertauhid, beriman setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi dan rasul, istrinya siapa? Khadijah Al-Kubra. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah yang begitu kaya pada saat itu kemudian menginfakkan seluruh kekayaannya sampai nanti di penghujung hayatnya tidak ada yang tersisa kecuali seluruh kekayaannya diinfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idealnya memang untuk para laki-laki yang masih jomblo itu idealnya mendapatkan wanita kaya walaupun janda, Pak. Sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang, udah nikah, Bang? Hah? Udah? Baru punya ganjil ya? Belum genap ya? Nah. Mudah-mudahan nanti genap seperti Sayyidina Khadijah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang bersamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mandat dan gelar menjadi nabi dan rasul. Berdakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Di bulan Ramadan pertama kali mendapatkan Al-Quran. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kemudian bersama Al-Quran pasti dia menjadi mulia. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, Inna hadzal Quran, Inna Allah yarfa'u aqwaman wa yadau bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seseorang dan akan menghinakan seseorang dengan Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang kemudian iltizam terus-menerus bersama Al-Qur'an, pasti orang itu akan menjadi mulia. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana
metodologi dan pengaruh Quran itu pada kehidupan manusia. Poin yang kedua, metodologi. Poin yang ketiga, pengaruh. Kalau tadi kita belajar turunnya Al-Quran. Poin yang kedua ini adalah bagaimana metodologi turun Quran pada Nabi, Bapak Ibu. Pertama, kata para ulama, bitakallum. Langsung Nabi bercakap dengan Allah, tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Dan ini terjadi ketika peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ila Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa perantara. Disebut dengan apa? Takallum. Metodologi yang pertama. Metodologi yang kedua, tasyabuh birrijal. Malaikat Jibril itu turun menyerupai manusia. Sebagaimana hadis yang sering kita baca. Dalam hadis Arba'in, tentang ketika seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan, wa mata sa'ah dan sebagainya. Datang seorang laki-laki yang begitu tampan, putih pakaiannya, hitam rambutnya, kemudian duduk bersama Nabi, menyenderkan lututnya langsung ke lutut Nabi, kemudian menaruh kedua tangannya di atas paha Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan, wa mata sa'ah dan sebagainya. Dari sini kata para ulama, kemudian bagaimana metodologi seseorang yang mau belajar harus berdekat dengan guru. Sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat ketika datang di majelis, tidak langsung menyender di belakang majelis, tapi langsung mengambil saf-saf yang paling dekat bersama Nabi. Makanya nanti di antara adab di majelis itu, Bapak Ibu, ya, ketika awal kali masuk ke majelis atau datang ke masjid itu tidak di pojok-pojok masjid, tetapi langsung mendekat di saf-saf pertama. Ini yang katanya suka sunnah Nabi. Ya, ini sunnah Nabi, Bapak Ibu. Ya, maaf kadang-kadang kita bilang sunnah, tapi kalau ngaji nyender, Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini enggak. Ya, semua merapat di dalam masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bil ilham. Apa itu ilham, Bapak Ibu? Hah? Apa itu ilham? Hah? Ilham itu langsung wahyu dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian ditaruh di atas dada Nabi. Dan ini atas dasar petunjuk Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafasa ruhul qudusi firrawai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril kemudian menghembuskan nafasnya di atas dadaku. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dan ini adalah cara yang paling disukai Nabi. Dan metodologi yang keempat, Bapak Ibu, cara Quran itu turun pada Nabi kadang-kadang bitamatsul. Dia merubah dan menjelma dirinya seperti laki-laki yang paling gagah pada saat itu. Bapak Ibu, ya, mungkin kalau kita bilang artis yang paling gagah, di zaman Nabi itu ada sahabat yang paling gagah. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala pada waktu itu, ya, khilaf terhadap rupa dari sahabat ini. Ya. Ceritanya di perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa artinya perang Khandaq, Pak? Hah? Perang parit.
Khandaq itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau diserbu oleh orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu memiliki pasukan yang begitu luar biasa. Memiliki kuda-kuda yang begitu luar biasa. Maka nanti turun surat Al-Adiyat itu Bapak Ibu. Wal-Adiyati gharqah dan sebagainya. Maka seorang sahabat yang ahli strategi perang. Namanya siapa? Siapa? Salman Al-Farisi. Jago strategi perangnya karena dia berasal dari Persia. Karena biasa perang orang Persia, Pak. Maka sahabat ini kemudian mengusulkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau ya Rasul supaya Madinah aman, maka kita buat parit yang panjangnya tidak bisa diterjang oleh pasukan musuh, yang dalamnya tidak bisa kuda naik. Maka dibuatlah parit pada saat, maka itu disebut dengan perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, ada seorang laki-laki naik di atas kuda, kemudian menunjuk Nabi, kemudian memerintahkan Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang melihat. Kecuali Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia melihat seorang laki-laki menaiki di atas kuda, kemudian memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha khilaf. Dia kira Sayyidina Aisyah itu adalah sahabat yang paling gagah pada saat itu. Siapa namanya? Dihya Al-Kalbi. Siapa namanya? Dihya Al-Kalbi itu artisnya para sahabat, Pak. Mungkin kalau lihat seorang wanita hari ini lihat Dihya Al-Kalbi, maka artis-artis Indonesia ini lewat, Pak. Itu saking tampannya, Pak. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Dihya kemudian menunjuk-nunjuk Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Aisyah, engkau lihat? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dia bukan Dihya, tetapi dia adalah malaikat Jibril turun pada saat perang Khandaq, dan engkau adalah satu-satunya manusia dan perempuan yang melihat Jibril yang bertamatsul dengan manusia, tarajul dengan manusia, tasyabuh dengan manusia, dan engkau di akhir hayatmu akan menjadi buta. Itu kata Nabi, Pak. Maka pada saat Nabi meninggal dunia dan Sayyidina Aisyah di penghujung hayatnya betul-betul kemudian menjadi buta. Tuh, Pak. Makanya pengaruh Quran begitu luar biasa. Itu metodologi yang keberapa itu, Pak? 4. Yang kelima. Ini banyak sekali metodologi saya yang paling populer saja. Bil jarosi, seperti sautul jaros. Sautul jaros itu artinya seperti lonceng, suara lonceng. Dan ini adalah suara yang paling berat bagi Nabi. Jangankan Nabi sebagai manusia biasa. Ketika Nabi SAW naik di atas kendaraan, baik di atas onta maupun kudanya, pasti onta dan kudanya Nabi kemudian menjadi rubuh, Pak. Saking beratnya metodologi ini, Pak. Maka pada saat yang bersamaan Nabi SAW di musim dingin sampai keringat, Pak. Nah, disebut dengan metode apa? Thariqah sautul jaros. Metodologi turunnya Al-Quran itu dengan cara suara seperti suara lonceng yang sedang berbunyi, Pak. Ya. Ada juga yang mengatakan metodologinya adalah ya Nabi menerima wahyu itu di balik dinding, dan ini adalah yang tidak masalah bagi Nabi. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja karena ini waktunya sudah mepet. Apa pengaruh Quran kepada pribadi-pribadi manusia? Bapak Ibu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruh Quran itu begitu luar biasa. Ada orang sakit kemudian dibacakan Quran menjadi sembuh, Bapak Ibu. Terbukti dengan surah Al-Quran, surah yang ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ini ayat. Bagi orang yang sakit dibacakan ayat-ayat Al-Quran, biidznillah orang itu kemudian akan menjadi sembuh.
Dan ayat ini pernah saya buktikan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Ayah saya tahun 2008, itu jatuh stroke. Di rumah sakit 4 bulan tidak bisa bergerak. Saya tidak pernah nyantri, gak pernah pesantren, SD, SMP, SMA, bahkan saya belajar bahasa Jepang. Di tahun 2008, saya datang ke Jakarta, 2007-2008, ayah saya jatuh stroke. Ibu saya telepon, jadi hari ini ayah sudah tidak bisa membiayai kamu. Kamu pilih, kamu pulang ke kampung, atau kamu belajar Quran. Saya pilih opsi yang kedua. Belajar saya Al-Quran di Baitul Quran di Kiai Dr. Musli Abdul Karim di Depok. Saya menemukan satu ayat persis pada surah yang ke-10 ayat 57, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ayat ini saya baca dengan beberapa referensi pada saat itu. Saya baca at-tadawi bil Quran, berobat dengan Al-Quran. Metodologinya bagaimana Bapak Ibu? Saya bawa air Zam-Zam. Saya pulang dari Jakarta ke kampung. Saya bacakan air Zam-Zam. Diponis oleh dokter tinggal menunggu hari kematiannya. Saya pakai pipet, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya terapi dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai air Zam-Zam. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Itu saya lakukan. Kemudian ketika saya harus balik lagi ke Jakarta, itu dilakukan oleh adik-adik saya. Alhamdulillah sampai detik ini sudah hampir 26 tahun, 16 tahun, tidak pernah sakit lagi ayah saya kena stroke. Itulah awal mula saya hijrah belajar Al-Quran dan belajar agama. Saya tidak pernah pesantren, saya tidak pernah pondok. Makanya background saya, kalau dilihat dari biografinya, nggak pernah nyantri. Dari situ kemudian saya dapat beasiswa ke Timur Tengah. Gara-gara hafal Quran. Dan testimoni ini selalu saya sampaikan ke jamaah supaya menjadi motivasi bahwa pengaruh Quran itu begitu luar biasa. Saya dapat beasiswa sampai selesai S3 saya. Maka seorang ulama mengatakan ni'matul Quran la ya'rifuha illa man dzaqah. Berbicara Quran itu tidak bisa kecuali kita akan menyeberangi lautan Al-Quran. Satu pengaruh yang begitu dahsyat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika membuat satu kaidah at-tadawi bil Quran, berobat dengan Al-Quran, bagaimana caranya? Gunakan air Zam-Zam, bacakan pada air tersebut, air Zam-Zam tersebut, kemudian minum. Kemudian basuh, ya, atau apa bahasa kita? Diusap-usap pada tempat-tempat yang sakit. Ada nggak contohnya di zaman Nabi? Ada. Seorang Raisul Qaum, seorang kepala suku tersengat karena jengking, Bapak Ibu. Hampir meninggal dunia. Ada seorang sahabat musafir. Kemudian didatangi oleh orang-orang kampung tersebut. Kemudian dirukialah orang itu sembuh. Kemudian dikasih hadiah kambing. Diceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya itulah salah satu ya cara yang paling efektif dalam berobat. Bapak Ibu, saya kemarin ditawari di rumah sakit Harapan Kita. Saya punya metode menghafal Quran. Dan saya sedang meriset menghafal Quran bagi anak-anak ABK, anak-anak autis. Saya pengen buat sekolah khusus bagi anak-anak autis dan saya dipersilakan untuk merisetnya di rumah sakit Harapan Kita. Saya punya metodenya dan mereka punya laboratoriumnya dan anak-anak yang spesialis itu. Ternyata banyak anak-anak orang-orang Islam hari ini yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Dan saya punya buku tentang itu. Najah Hafiz Indonesia itu yang didorong itu, Bapak Ibu. Pakai kursi itu, yang ibunya meninggal beberapa waktu lalu. Saya buatkan buku tentang bagaimana dia menghafal Quran. Karena dia satu kampung dengan saya. Di NTB sana, Pak. Dan mudah-mudahan cita-cita ini sebelum ya tidak lama lagi kemudian terwujud.
Saya ingin buat satu sekolah yang khusus untuk para penghafal anak-anak autis. Bukan orang-orang normal saja. Ini akan menjadi tamparan dahsyat bagi orang yang normal seperti kita. Orang autis saja bisa hafal Quran. Kenapa kita yang sempurna fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki gak bisa hafal Quran? Kan bahasa sederhananya perlu Allah autiskan dulu. Baru hafal Quran. Kan gak begitu, Pak. Ya. Baik. Pengaruh yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana dahsyatnya Quran. Ya. Sehingga turun satu ayat dalam Al-Quran. Tepatnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 83. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu. Ayat ini, Bapak Ibu, ya, bercerita. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 83 itu, dulu ketika para sahabat hijrah dari Makkah menuju Habasyah. Habasyah itu mana, Pak? Afrika. Dan mondar-mandir itu, Pak. Ya. Kan ada beberapa kali hijrah itu pada saat itu. Yang singkat cerita, orang-orang Habasyah pada saat itu rajanya meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kemudian diganti oleh raja-raja berikutnya. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati 60 para rahib. Rahib itu artinya apa? Rahib itu artinya pendeta. Pendeta yang dikirim oleh Raja Habasyah 60 orang. 60 orang dikirim oleh rajanya dari Habasyah menuju negeri Madinah. Bertemu langsung dengan Nabi. Orang-orang ini agamanya adalah Nasrani. Mengerti betul agama Nasrani, Pak. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka, ya, bercucuran air mata mereka. Bercucuran air mata mereka. Walaupun pada saat yang bersama, baru kali itu mereka kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu orang kafir. Bercucuran air mata mereka. Mimma arafu minal haq. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ketika apa yang dibacakan oleh Rasul kepada mereka dan didengar oleh mereka, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Bercucuran air mata mereka terhadap apa yang mereka dengar. Itu para rahib 60 orang. Ayat itu turun, Pak. Surah Al-Maidah ayat 83. Itu orang kafir. Tuh. Orang yang belum Islam. Pada saat itu mereka kemudian berislam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengaruh, Pak. Dan bagi orang Islam bagaimana pengaruhnya? Kata Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini khusus orang beriman. Dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Bertambah keyakinannya karena dia awalnya punya iman. Itu pengaruh, Pak. Nah, bagaimana Quran itu memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia? Tentu banyak sekali, Pak. Dan terakhir, ya, ini karena sudah jam 1, terakhir. Saya kasih bagaimana gambaran Quran ini berpengaruh pada bukan hanya saya di dunia, tetapi nanti akan berpengaruh di akhirat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, nanti ketika manusia sudah masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ada hadis kudusi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Iqra, dikumpulkan semua penghuni surga. Iqra, bacalah Al-Quran. Artinya apa kata para ulama? Tidak ada satu bacaan kitab suci yang hanya dibaca di dunia, tetapi juga dibaca nanti di akhirat.
Apa itu? Al-Quran. Buktinya apa? Hadis Qudsi mengatakan, Iqra, engkau baca wahai penghuni surga. Warattil, bukan hanya saja engkau baca, tetapi warattil dan tartilkan. Kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka akhira ayatan taqra'uha. Karena sesungguhnya engkau baca dengan tartil, sebagaimana engkau baca di dunia, dan sesungguhnya posisi surgamu itu nanti pada ayat yang terakhir engkau baca. Ini menunjukkan kata Imam Ibnu Taimiyah, derajat surga itu, ini kata Imam Ibnu Taimiyah, derajat surga itu ada 6.632 derajat, sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Dan luasnya derajat itu bainas sama'i wal ard. Sebagaimana kata Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Luasnya dari satu derajat ke derajat yang lain itu seluas mata memandang, Bapak Ibu. Makanya satu laki-laki di surga itu akan mendapatkan 7 bidadari. 70 bidadari. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkinkah kuat satu laki-laki berbanding 70 bidadari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tul quwwata. Nanti laki-laki ini akan mendapatkan kekuatan mi'atu rijali fid dunya, 100 kali kekuatan laki-laki di dunia. Jadi satu tenaganya laki-laki di surga itu berbanding dengan 100 tenaganya laki-laki di dunia. Maka wajar dia memiliki pasangan 70. Terakhir Bapak Ibu. Ya, saya pernah cerita tentang hadis ini ya kepada pengajian ibu-ibu. Dia bertanya, "Ustadz, saya bertanya, ya, boleh enggak saya bertanya dan saya minta kepada Allah nanti?" Boleh, kata saya, kalau masuk surga. Kan permintaan kita itu semua dikabulkan Allah. Iya, betul. Boleh enggak nanti di surga saya minta kepada Allah? Dalam hadis itu kan diterangkan manusia laki-laki akan mendapatkan 70 bidadari. Boleh enggak saya minta sama Allah nanti? Saya minta jangan dikasih suamiku 70 bidadari. Cukup saya sebagai bidadarinya. Ini kata ibu ini, Pak. Dia tanya ke saya. Saya bilang begini, Bu, jangan siksa laki di surga, cukup siksa saja di dunia. Sudah kita dipres di dunia, nanti di surga juga cukup di dunia saja, kata saya. Cukup di dunia saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan kajian kita. Dan nanti kita akan lanjutkan kepada ayat awal dan ayat terakhir turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada silabusnya Bapak Ibu. Saya harusnya pakai slide. Jadi saya lebih prepare kalau seandainya saya menulis, karena saya suka menulis Bapak Ibu. Saya nggak bawa iPad ya, saya lupa tadi. Di pertemuan berikutnya insya Allah nanti pakai tulisan supaya Bapak Ibu bisa lihat dan bisa menulis ya supaya bisa bermanfaat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kaful majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.